Ada seorang meminta-minta dengan cara meletakkan drum di tengah jalan, yang itu bisa saja membahayakan. Minta-minta orangnya di situ. Ya, itu kan sebetulnya adalah tugas kita bersama, khususnya aparat, untuk menertibkan ya keselamatan orang ya. Jangan sampai minta di tengah jalan, itu kan membahayakan lalu lintas juga. Mobil kenceng, katanya ada drum di tengah jalan, ada orang minta-minta. Biarpun katanya untuk mesin dan sebagainya harus dirapikan itu, supaya tidak mengganggu. Kemudian di sisi lain, muncul yang peminta-minta dengan model bermacam-macam ini. Ada dua. Yang pertama adalah mungkin memang kita kurang peduli kepada mereka, sehingga peminta pun dia harus bermacam-macam model. Mungkin badan zakat tidak berjalan, santunan tidak berjalan, sehingga banyak orang-orang fakir yang bingung untuk minta-minta. Ada juga memang minta-minta jadi hobi. Ini sebenarnya problem di masyarakat semuanya. Makanya sekarang apa yang hendaknya kita lakukan? Biasakan jadi orang tidak berani, tidak mau minta-minta. Kita tidak perlu nasihati orang di sana. Kita diri sendiri. Pastikan saya menjadi orang yang mandiri. Paling tidak kalau saya tidak bisa berbagi, saya tidak merepoti orang. Biasakan dengan sederhanaan. Sebab ada orang gayanya itu merepoti orang, numpang, menikmati pemberian saudaranya, minta terus, enggak. Itu biasanya jiwa mental. Mentalnya mental peminta-minta. Itu biarpun kaya raya tetap saja minta. Jadi ustadz gayanya juga minta-minta. Keliling minta-minta, itu mental. Makanya Nabi marah dengan sewal peminta-minta. Peminta-minta itu kalau bukan orang fakir yang sesungguhnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan, mukanya tidak ada dagingnya, masih dipermalukan oleh Allah. Artinya meminta itu haram, kecuali bagi orang fakir yang benar-benar fakir, minta untuk hajatnya. Tapi kalau minta jadi hobi adalah haram. Nah itu adalah masalah ketertiban itu aja. Kalau pertanyaan hukumnya gimana? Hukumnya dia mengganggu orang dan juga membahayakan dirinya. Ya hukumnya nggak boleh. Kalau orang membahayakan dirinya kan sederhana. Ada orang berdiri tengah jalan, ya bahaya dong. Kalau bisa aja bunuh diri hukumnya. Cuman ini kan masalah perlu edukasi dan juga ketertiban. Ada Pak Polisi misalnya yang menertibkan itu, tolong minggir. Kemudian di sisi lain, ayo dilacak orang itu, jangan-jangan betul-betul benar butuh. Ditanya, Anda jangan sampai cuek ada orang begitu. Dari mana rumahmu? Kalau dia pembohong ya diselesaikan juga. Kalau ternyata di rumah mungkin ibunya sakit, ayahnya sakit, kenapa kita tidak? Sekarang jujur pada Anda ini yang nulis ini. Waktu Anda lihat orang begitu, Anda pernah bertanya, kah nggak ada dia yang sesungguhnya? Jangan jadi orang fakir beneran yang perlu dibantu. Ayo, kita perlu menghidupkan hati. Jangan Anda melihat orang begini, biarkan saja. Anda tanya, Bapak rumahnya mana? Dicek, barangkali rumahnya bener-bener betul fakir, kemudian dia perlu bantuan sehingga harus melakukan semacam itu karena mendesak sekali. Ibunya masuk rumah sakit, tidak bisa mengobati dan seterusnya. Kan bisa saja begitu. Kalau ternyata terbukti begitu, ayo bangkit kita tolong mereka. Tapi kalau memang hobi, ya lain cerita. Pak Polisi yang menyelesaikan. Nanti kan begitu, dipikirin. Jadi jangan dibiarkan Anda cuek, Anda salah. Mungkin justru teguran saya bukan pada orang yang berdiri tadi. Anda, apa yang Anda lakukan saat Anda melihat orang semacam ini? Anda hidup tidak hati Anda? Orang meminta-minta itu. Anda tanya. Kalau dia pembohong kan ada grup apa namanya? Grup pengemis-pengemis yang di itu ada kan? Pengemis-pengemis buatan itu loh. Memang pekerjaannya seperti itu ada. Kalau seperti itu ya jangan, harus diamankan itu supaya nggak ganggu orang. Tapi kalau orang butuh yang sesungguhnya, kita harus membantunya. Seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.